بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك رحم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال مسائل في بقية النوافل. Beberapa masalah di dalam baqiyatin nawafil, sisa dari salat sunnah. Ada beberapa hal. Yang pertama, al-afdalu, yang paling utama, fi jami'in nawafili, di seluruh salat sunnah, antakuna fil baiti, ada mengerjakannya di dalam rumah. Jadi yang paling afdal di seluruh salat sunnah mengerjakannya di rumah. Mengerjakannya di rumah, biar rumahnya terang dengan salat. Illa, kecuali sunnatul ihram, kecuali yang pertama salat sunnatul ihram. Apa salat sunnatul ihram itu? Salat sunnah ketika orang akan niat masuk ibadah haji atau akan niat masuk ibadah umrah. Sebelum dia niat, salat dulu 2 rakaat. Namanya sunnatul ihram. Usalli sunnatul ihram rak'atain lillahi ta'ala. Habis selesai salam, dia baru niat masuk ibadah haji atau masuk ibadah umrah. Mudah-mudahan kita ngelakuin nanti ya. Allah takdir kita melaksanakan haji, melaksanakan umrah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu yang afdolnya di rumah, yang afdolnya di masjid. Ini pengecualiannya. Jadi apa dikatakan yang paling afdal di seluruh atau sebagian besar salat sunnah itu paling afdal dikerjakannya di rumah. Kecuali, kecualinya yang pertama, pengecualiannya salat sunnatul ihram. Yang pertama. Yang kedua, wat tawafi, salat sunnatul tawaf. Dan salat sunnah tawaf disunnahkan setelah kita
mengerjakan tawaf. Habis tawaf 7 kali, baru sunnah sholat di situ. Namanya sunnatut tawaf. Usolli sunnatut tawaf rak'atain lillahi ta'ala. Yang kedua pengecualian. Yang ketiga pengecualian. Ini sunnah tawaf afdalnya di mana? Di masjid. Afdalnya di masjid. Yang ketiga pengecualian wadduha, salat sunnah duha. Afdalnya kerjainnya di masjid. Yang keempat wal istikharah, salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah. Ini biasain deh. Kalau kita ada sesuatu pilihan, akan melaksanakan sesuatu, ada pilihan lah apa saja. Ini yastakhir min Allah, minta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sholat. Usolli sunnatal istikharah rak'atain lillahi ta'ala. Ini juga afdalnya dikerjakan di dalam masjid. Wa idza kana mu'takifan, pengecualian yang setelahnya apabila dia sedang beriktikaf dalam masjid. Sedang iktikaf dalam masjid. Ya udah, jangan pakai pulang dah. Kalau beli apa dia nggak usah pulang, lagi iktikaf. Ya sholatnya di masjid. Kalau lagi pulang dulu ya, sholat dulu sunnah. Repot, nggak balik lagi urusan dah. Itu kalau lagi niat iktikaf, udah. Misalnya di Ramadan tuh, ya 10 akhir Ramadan, asal hukumnya tahajud paling afdal di rumah. Cuma karena dia lagi iktikaf di masjid, ya udah, sholatnya di masjid. Itu pengecualian. Waduh, kelewatan apa sebelumnya? Was-safar wal qudum minhu. Kemudian pengecualiannya salat sunnah safar. Ya, salat sunnah safar. Kita akan berpergian nih. Akan berpergian umroh atau haji atau mungkin jalan nih. Misalnya kemana, Surabaya misalnya. Ya. Nah, ini sunnah bagi kita untuk melaksanakan salat sunnah safar. Yang paling afdalnya kerjanya dulu di masjid di situ atau musola yang terdekat rumah. Jadi masuk dulu masjid, usolli sunnatus safar rak'atain lillahi Allahu akbar, baru safar dia. Wal qudum minhu, dan kembali dari safar. Sunnah juga kita kembali dari safar, orang habis pulang haji, habis pulang umroh, sampai yang masuk rumah dulu tuh, cari masjid terdekat kalau bisa, yang ada di rumahnya atau musalla. Namanya usolli sunnatul qudum minas safar. Salat sunnah kembali dari safar. Ya, ini yang dari segi afdhaliyah saja ya boleh yang dikerjakan di rumah apa-apa. Ini kita bicara yang paling afdhalnya. Wa qabliyatil maghrib, salat sunnah qabliyah maghrib yang afdhalnya di masjid. Kalau di rumah tinggal antar maghribnya itu. Ya, paling afdhalnya di masjid. Sampai masjid dulu masih ada kesempatan belum iqamah ya, qabliyah maghrib. Ya, qabliyah maghrib. Wal manqurah, salat yang dinazarkan. Afdhalnya di masjid. Salat yang dinazarkan. Itu nazar apa aja salat misalnya. Ada orang misalnya mau sholat nazar, dia mengerjakan sholat sunnah witir misalnya. Karena nazar maka jadi wajib. Asal hukumnya sholat sunnah witir itu afdalnya kerjainnya di rumah. Ya afdalnya ya. Tapi karena sebab dinazarkan jadi wajib. Sebab dinazarkan pindah, afdalnya di masjid jadinya. Gitu. Wal mandurah, salat yang dinazarkan. Kemudian pengecualiannya wal qabliyatu, salat sunnah qabliyah idza dakhala waqtuha, apabila telah masuk waktunya. Qabliyah apabila telah masuk waktunya. Ya enggak usah pakai pulang lagi deh.
ente lagi misalnya di masjid ada sebelum masuk sholat, ya sebelum masuk waktu sholat, pas di masjid masuk waktu sholat, ya udah nggak usah pulang lagi, gobliannya dikerjakan di mana? Di masjid afdal. Kecuali itu belum berangkat misalnya, ya, dan nggak khawatir tertinggal jamaah. Nah, ini afdalnya di rumah. Kemudian wa idza kana mu'takifan, udah tuh. Apabila dia sedang itikaf. Itikaf malam-malam Ramadan tuh. Tahajud yang paling afdalnya kan di rumah. Sebab karena dia itikaf, maka ya udah enggak usah pakai pulang. Ketika itu afdalnya di masjid. Wa man khafa fawataha. Orang yang khawatir akan tertinggal sholat sunnah, awit takasul, atau khawatir menjadi malas. Nah, ini kita ada jawabannya nih. Kan asal hukumnya tuh yang paling afdal ba'diyahnya itu di rumah. Dia maghrib, dia isya, yang paling afdal. Kecuali kalau itu mau itikaf tuh ya. Nah, itikaf dah nunggu isya. Ya udah, afdalnya di masjid. Yang biasa pulang langsung, habis bisa pulang, habis itu afdalnya awal hukumnya paling afdalnya di rumah. Tapi kalau kita khawatir males. Nah, ini alasan buat kita jadi ini. Kalau misalnya gue pulang gak bakal kerjain deh di rumah. Kalau dia maghrib, habis sholat maghrib, habis baca wirid, ya kan dia biasa berangkat tuh pulang. Kalau misalnya kita khawatir nanti di rumah males nggak ngerjain, ya udah afdalnya di mana? Di masjid. Ini alasan buat kita nih dia. Kalau kita pulang ya ada juga yang masya Allah yang ngerjain. Bagi dia yang model begitu, afdalnya di rumah. Tapi kalau modelnya kayak kita males, kita khawatir luput dah, ya maka afdal langsung dikerjakan di masjid. Wa nawafil yaumil jum'ah, dan salat-salat sunnah pada hari Jumat. Nah ini afdalnya di mana? Tetap afdalnya di masjid. Hatta duha. Yang tadi dikatakan salat duha memang di masjid ya? Duha di masjid apa? Ya. Atau selain dah, kayak misalnya sunatul isyraq misalnya. Nah, kenapa nawafil sunnah pada hari Jumat? Ya karena dianjurkan kepada kita untuk datang hari Jumat. Ya, itikaf di situ, berbagi-bagi di situ. Jadi nawafil yaumil Jum'ah, salat-salat sunnah pada hari Jumat, udah di masjid. Karena diisi dianjurkan ibadah memakmurkan masjid, apalagi anjuran dalam Jumat untuk kita jalan berbagi pagi di situ. Ya, kalau bisa udah ngetem habis subuh kalau bisa. Itu dapat fadilah apa? Ka'annahu darraba badanah, seakan-akan dia menyembelih seekor unta. Man raha fi sa'atil ula, siapa orang yang berangkat untuk Jumat di saat jam yang pertama. Jam pertama dari habis subuh juga. Awal itu ke rumah habis Jumat, langsung ngetem di masjid. Ya enak lah. Jam 7 pagi tinggal WA, pesan nasi uduk bisa. Gojek, ya bisa. Termos isi ya, kopi. Gimana? Ini walaupun seumur hidup ngamalin nggak apa-apa dah ya, walaupun hanya sekali. Ya isi dah di masjid dah dia dengan Quran, dengan zikir, dengan etika, berbahan dikit nggak apa-apa. Ya. Walihya ilmu'ah, kemudian yang terakhir untuk menghidupkan tempat. Untuk menghidupkan tempat. Ini ada suatu tempat misalnya camping misalnya. Lagi camping, naik gunung. Ini kan tempat yang orang kagak ibadah di situ. Orang nggak ada yang sholat di situ, betul. Nah, tapi untuk menghidupkan tempat dan yang sholat bagus nggak apa-apa. Walaupun duha, walaupun apa, yang asal hukumnya afdalnya di masjid atau di rumah misalnya. Tapi niatnya inti untuk menghidupkan tempat. Di suatu tempat yang belum
dijamah orang. Iya, apa sholat situ sunnah tuh. Tujuannya membeli ihya'il buk'ah, untuk menghidupkan tempat dengan ibadah kepada Allah. Jadi mau kecuali banyak juga ya. Jadi al-afdal kita kembali, yang paling utama dari mayoritas ya, sholat sunnah itu yang paling afdal dikerjakan di dalam rumah. Dia rumah, sholat witir, sholat tahajud, ya afdalnya di rumah. Ya, tujuannya apa? Untuk menghidupkan rumah kita dengan sholat. Nawiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an. Ya, terangkanlah rumah-rumah kalian dengan sholat, dengan membaca Al-Quran. Jadi jangan dijadikan rumah kita wala taj'alu buyutakum kal maghabir. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya sepi, gak ada sholat di situ. Ada orang sholat di kuburan? Ada. Dimakmurkan dengan ibadah bacaan Quran. Biasain baca ratib di situ. Kumpulin anak kita, keluarga kita, kumpul baca ratib, biasain tuh. Paksain, ya. Sehari, 2 hari, 3 hari berat. Apa-apa, biar terbiasa mereka membaca ratib. Orang-orang tua tidur begitu tuh. Jangan kumpul nonton TV doang, kalau makan. Ya. Ya bagus juga. Tapi diisi dengan ibadah, membiasakan anak kita. Ya, membiasakan. Itu berkah luar biasa. Jadi yang paling utama di mayoritas sholat sunnah itu dikerjakan di dalam rumah. Ya, kecuali yang tadi kita sebutin tuh, sunatul ihram, kalau sunat tawaf, duha, istikharah, kalau sunat safar, kembali dari safar, qobliyah maghrib, sholat yang dinadarkan, ya, lagi itikaf dalam masjid, tak khawatir malas, ya, di rumah ntar nggak dikerjain. Nah, ini semua kembali diafdalnya dalam masjid. Kemudian yang kedua, tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi tahiyah itu penghormatan, ya, penghormatan terhadap masjid. Jadi tahiyatul masjid bis-shalah, penghormatan kepada masjid dengan salat. Kalau tahiyatul Ka'bah bit-tawaf, penghormatan kepada Ka'bah dengan melakukan tawaf. Kalau tahiyatul Mina bi ramlil jamarat, penghormatan terhadap kota Mina dengan melempar jumrah. Ya. Tahiyatul masjid hiya rak'atani, adalah 2 rakaat, fa'aktsaru, atau lebih dari 2 rakaat, bitaslimatin wahidatin, dengan sekali salam. Jadi rak'atani 2 rakaat, fa'aktsaru, ya, atau lebih, bitaslimatin wahidatin, dengan sekali salam. Wa tusannu, dan disunahkan salat tahiyatul masjid ba'da dukhulil masjid, setelah masuk ke dalam masjid. Karena termasuk sholat sunnah apa? Datus sabab mutakaddim. Sholat sunnah yang sebabnya mendahulukan. Sebab dulu baru sunnah sholat. Sebabnya apa? Masuk ke dalam masjid baru disunahkan sholat tahiyatul. Kalau dia masih di luar belum. Ya, karena sebabnya belum ada di situ. Jadi sunnah ba'da dukhulil masjid. Wa qad tukrahu at-tahiyyatu fi halat. Kadang-kadang dimakruhkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid dalam beberapa keadaan. Jadi dalam beberapa keadaan kadang-kadang bisa dimakruhkan. Kapan itu? Yang pertama, idza dakhala al-masjid, apabila ia masuk dalam masjid, qurba qiyami fardhah, dekat akan didirikan sholat fardu, tusra'u lahul jama'atu fiha, yang disunnahkan berjamaah di dalamnya. Wa khasya, dan dia khawatir, law ishtagala biha, kalau dia menyibukkan dengan tahiyat, auta fadilati taharrum, akan tertinggal luput takbiratul ihram bersama imam. Itu masuk masjid
udah dikit lagi komat. Nah, bahasanya begitu tuh. Kan biasanya ada tuh ya. Ada waktu tuh ya. 30 detik lagi komat. Nah, ini berarti udah dikit lagi mau komat. Jangan. Ini bisa menjadi makruh kalau kita menyibukkan dengan tahiyat, akan luput takbiratul ihram bersama imam. Apalagi sampai ketinggalan rakaat. Ya kalau misalnya mau qomat kita takbiratul ihram otomatis ketinggalan, betul. Kan afdolnya dalam salat jamaah apa? Meraih takbiratul ihram bersama imam. Itu fadilah besar. Itu safwatus shalah, intisarinya salat. Ya, wal fadlu fi takbiratil ihrami bil istighali akibal imami. Ini fadilahnya besar tuh, takbiratul ihram bersama imam. Apa sih takbiratul ihram bersama imam? Bukan bareng ya. Jadi imam selesai takbiratul Allahu Akbar. Nah, baru makmum Allahu Akbar. Langsung nggak pakai lama-lama. Ya, ini fadilahnya besar. Bukan takbiratul ihram bersama imam barengan, bukan. Artinya apa? Imam selesai takbiratul ihram, udah nyebutkan Allahu Akbar, baru mulai makmum takbiratul ihram. Kalau imam belum menyebutkan huruf ro, Allahu, masih begitu misalnya, Allahu belum ro nih, makmum dah asal sholatnya, la tan'aqid sholatu, maka sholatnya batal biasa. Jadi mesti dipahami. Banyak orang yang nggak paham, dibarengin sama dia. Fadilahnya besar, dia bilang. Salah. Ya. Jadi langsung takbiratul ihram bersama imam. Itu safwatus shalah itu tadi. Pahalanya besar. Itu pengecualian yang pertama ya, bisa menjadi makruh tuh. Mengerjakan tahiyatul masjid, orang masuk ke dalam masjid udah pengen komat. Ya udah gak usah, diri aja udah. Tungguin kok. Yang kedua, lil khatib idza dakhala waqtul khutbati ma'at tamathulihi minha. Nah, ini jarang dipraktikin bagi kita nih. Lil khatib, bagi seorang khatib Jumat, idza dakhala waqtul khutbah, ya, apabila telah masuk waktu khutbah. Telah masuk waktu khutbah. Ma'at tamakulihi minha, bersamaan dimungkinkan baginya dari khutbah. Ya, udah masuk khutbah ya mustahiyat lagi. Ya, bisa menjadi makruh karena sudah masuk waktu khutbah. Nah, ini penting di sini. Yang asal sunnahnya, yang paling afdal, khatib masuk ke dalam masjid langsung naik ke atas mimbar. Itu yang paling afdal begitu. Cuma kan di kita nggak bisa. Bingung cantik, waktu di mana ya? Mesti udah ngetem dulu. Makanya bagusnya ada tempat satu tuh, misalnya di pinggir ya, yang di luar di pinggir. Ada tempat-tempat misalnya. Jadi langsung samping mihrab. Biasanya kan ada tempat ya. Maksudnya dari luar, dari sana bisa. Nah ini pas Allah wa malaikatahu, langsung dia keluar masuk naik ke atas mimbar. Jadi Hadramut ditarik begini. Jadi tarik begini ya. Ini masjidnya ya. Ini tempat mihrabnya imam. Ini masjid berdiri. Di sini keluar nih, ada pintu di sini nih. Ada pintu di sini. Pintu kecil kayak begini nih, segini nih pintu. Ya. Ini buat khatib masuk. Buat khatib masuk. Jadi masuk dia, ucapin salam sama dia, majama di sini, kemudian jalan. Langsung naik ke atas mimbar. Begitu. Jadi afdhalnya memang begitu. Iya. Jadi benar-benar haibah khatibnya, disegani. Itu tampilan lebih dalam khatib itu dianjurkan. Kalau bisa pakai imamah, pakai jubah begitu ya, kecuali hal-hal yang darurat. Nah ini bagus begitu. Tampilan yang orang jadi lebih ini. Tampil beda.
Ya. Jangan pakai belangkon dia bilang ya. Ini yang kedua pengecualian itu. Yang ketiga, kadang-kadang tahiyat dimakruhkan li muridi tawaf halan. Li muridi tawaf halan bagi orang yang ingin tawaf secara langsung ma'at tamakkunihi minhu bersamaan bisanya dia minhu dari tawaf. Ya. Limuridi tawaf bagi orang yang ingin tawaf halam secara langsung ma'at tamakkunihi bersamaan bisanya dia mungkinnya dia minhu dari tawaf. Jadi langsung tawaf udah. Karena tahiyat Masjidil Haram ditawaf dengan tawaf. Kalau nggak ada kesempatan sama sekali, zahma, kabirah, sangat dusuk luar biasa, ini nggak bisa nih. Udah tahiyat gitu. Ini bicara ya hukum kadang-kadang bisa menjadi makruh. Kalau yang kedua ma'at tamakkunihi minha ya bersama bisanya dia dari tahiyatul masjid bagi khatib yang masuk ke dalam masjid waktu khutbah. Lanjut. Wa tahsuru ma'al fardhi awin nafli. Wa tahsuru dan mendapatkan kesunahan tahiyat, mendapatkan tahiyat itu ma'al fardhi bersama salat fardu awin nafli atau bersama salat sunnah. Ya. Jadi wa tahsuru mendapatkan tahiyatul masjid itu ma'al fardhi bersamaan mengerjakan salat fardu awin nafli atau bersamaan mengerjakan salat sunnah. Inti masuk dalam masjid langsung salat sunnah qobliyah. Ya, ini sudah dapat tahiyat di situ. Sudah dapat tahiyat. Cuma dikomentari sama ulama di sini arti dapat apa sih? Di sini. Wa makna annaha tahsul arti bahwasanya mendapatkan tahiyat yasqutu talab gugur tuntutan wala yahsul sawabaha dia tidak mendapatkan pahala tahiyat. Cuma apa? Yasqutu talab gugur tuntutan saja tapi tidak dapat pahalanya. Illa inna waha kecuali kalau dia niat juga tahiyat. Ibn Hajar ini menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar. Jadi arti makna mendapatkan tahiyat pokoknya dia masuk ke dalam masjid langsung sholat fardu atau sholat sunnah yang lain, ini sudah mendapatkan tahiyat. Arti mendapatkan tahiyat Ibn Hajar bilang gugur tuntutan. Gugur karena dia masuk udah sholat, dia masuk sholat, yang penting sholat. Gugur tuntutan, cuma kagak dapat pahala. Kalau dia kagak niatin. Tapi kalau dia niatin tahiyat juga dapat pahala. Ya. Wa tahsulu, Imam Romli mengatakan wa tahsulu dan mendapatkan tahiyat biduni niyatin inda Rabbi, walaupun tanpa dengan niat. Biduni niyatin tanpa dengan niat. Untung tuh udah. Pokoknya asal inti masuk masjid ngerjain sholatnya minimal 2 rakaat. Karena tahiyat tahsul bi raka'atin fa aksar. Dengan 2 rakaat atau lebih di situ. Dengan sekali salat. Yang penting masuk ke dalam masjid dengan sholat. Baik sholat fardu langsung maupun sholat sunnah yang lain. Apa artinya dapat? Di sini ulama berbeda pendapat. Ibn Hajar mengatakan artinya dapat gugur tuntutan. Alhamdulillah. Gugur tuntutan. Udah gak makruh lagi baginya. Iya. Cuma gak dapat pahala kalau dia kagak niat. Misalnya orang masuk masjidnya langsung menjadi qobliyah. Masuk masjid langsung sholli raka'atain qobliyatul zuhur misalnya. Ya, sholli sunnata qobliyatul zuhur raka'atain lillahi
Allahu Akbar. Mereka gak niat ya? Gak niat tahiyat. Tapi masuk dengan sholat sunnah yang lain, maka artinya kata Ibn Hajar gugur tuntutan. Jadi gak makruh, gugur tuntutan. Tapi kagak dapat karena kagak diniat. Kalau menurut pahala niatin. Gobiatul maghrib, gobiatul zuhur, wa tahiyatul masjid. Itu pendapat Ibn Hajar. Imam Romli bilang, nah ini enak nih. Apa? Tetap dapat pahala walaupun kagak diniatin. Yang penting dia masuk masjid dengan sholat. Baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Kalau sholat fardu gimana? Ya ente masuk masjid udah didirikan sholat wajib. Karena gitu ya? Iya, udah masuk. Udah di sholat, ya udah masuk kita. Bang Romi bilang apa? Ya dapat juga pahala tahiyat. Ibn Hajar, ya kalau kagak niat kagak dapat dibilang. Harus ya. Kalau kuliah, kalau baru niat repot ya. Udah ada pendapat imam besar juga mengatakan mendapatkan pahala. Watatakarraru dan berulang-ulang tahiyat itu bitakarrurid dukhuli dengan pengulangan masuk lil masjid ke dalam masjid. Jadi setiap kali masuk ke dalam masjid sunnah tahiyatul masjid. Wa in garubal faslu, meskipun dekat pemisahnya, jaraknya dekat. Ente masuk masjid sunnah tahiyat, ente keluar ya Juru Jali misalnya lagi di masjid, masuk sunnah tahiyatul masjid. Habis tahiyat, ada barang ketinggalan tuh. Ya, ambil apa misalnya, pulang dulu, masuk kan? Harus sebentar kan? Sunnah lagi tahiyatul masjid. Itu. Watatakarraru dan berulang-ulang kesunahan tahiyat bitakarrurid dukhul dengan pengulangan masuk ke dalam masjid. Wa in garubal faslu, meskipun jarak pemisahnya dikit sebentar. In garuba dekat al faslu pemisah. Watafutu dan luput kesunahan tahiyat itu bil julus dengan duduk amidan sengaja au nasiyan atau dalam keadaan lupa wa talal faslu tapi lama pemisahnya. Jadi luput kesunahan tahiyatul masjid dengan dia duduk sengaja. Ente masuk dalam masjid, tahu belum tahiyat, langsung duduk. Nah, langsung duduk sengaja berarti kan? Iya, ya udah, kesunahannya udah luput udah. Kesunahannya udah hilang. Jadi makruh belum ada sebab. Ada hukum. Atau duduknya lupa. Duduknya apa? Lupa. Tapi tolal faslu, panjang pemisahnya. Ingatnya udah lama. Ente masuk masjid lupa langsung duduk. Udah duduk ngobrol-ngobrol baru gue belum tahiyat nih. Udah kelamaan ya. Pemisahnya udah kelamaan. Itu udah kagak disunahkan juga. Luput kesunahan. Jelas ya? Itu. Wala tandariju at-tahiyatu wala tandariju dan tidak masuk at-tahiyatu salat sunnah tahiyat itu fi rak'atin wahidah dengan satu rakaat. Dengan satu rakaat belum masuk daripada sholat tahiyatul masjid, nggak masuk. Kan tadi dibilang apa? Masuk dengan kita atau mendapatkan tahiyat dengan kita mengerjakan sholat wajib atau sholat sunnah. Tapi kalau misalnya ente sholatnya hanya satu rakaat, latan dari yuk nggak masuk. Apa ada sholat satu rakaat? Ada sholat witir misalnya. Kan paling sedikit berapa saat? Satu rakaat itu masuk masjid misalnya. Usolli sunnatal witri rakaatan. Lillahi Allahu Akbar. Belum masuk tuh. Artinya apa? Enggak didapati dengan sekali satu rakaat. Karena tahiyat apa tuh? Tadi dikatakan apa? Rakaatani fa aktsaru. 2 rakaat atau lebih. Yang bisa didapati masuk 2 rakaat atau lebih.
Paham ya? Au salatil janazati, juga nggak masuk salat tahiyat itu dengan salat jenazah. Artinya apa? Tetap masih sunnah baginya itu. Ada salat jenazah, kita masuk masjid, kita salat jenazah, belum duduk gitu ya. Ya, habis salat jenazah. Salat jenazah ini nggak masuk tahiyat dalamnya. Ya, nah, tetap sunnah nanti selepas salat untuk tahiyatul masjid. Au sajdatis syukri, nggak masuk salat tahiyat itu dengan sujud syukur, enggak. Itu masuk masjid nih. Ya, rencana pengen sujud syukur nih, ada nikmat alhamdulillah. Ya, nikmat, dapat nikmat yang nggak duga-duga. Ya, sunnah baginya sujud. Udah kita bahas tuh. Ya syukurlah. Niat melakukan sujud takbiratul ihram sambil niat sujud sekali, duduk, salam, kan begitu? Ya. Nah ini nggak mendapati, nggak masuk tahiyat dengan sujud syukur. Awi tilawah atau sujud tilawah. Ente masuk dalam masjid, ada orang baca Quran melewati ayat sajdah. Usjud waqtarib. Udah kita bahas tuh ya. Sujud tilawah, sunnah bagi yang baca, bagi yang dengar, bagi yang nyimak. Yang nyimak, yang dengar, yang baca, apalagi ketika melewati ayat sajdah, sunnah baginya sujud tilawah. Orang jahil lagi masuk masjid nih, ada orang lagi ngaji misalnya, lewatin ayat sajdah. Falyad'un nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud. Ya, dia sudah tuh, dengar deh, sudah sujud tilawah. Ya, takbiratul ihram, niat sujud tilawah, sujud sekali, tumakninah, duduk, salam. Nah ini juga sama, tahiyat kagak masuk, nggak dapat dengan sujud tilawah. Karena tadi itu harus dengan 2 rakaat atau lebih. Wa idza lam yusalliha, apabila dia tidak mengerjakan sholat tahiyat, fayaqum maqama, karena mungkin penuh masjidnya, ada acara maulid atau acara yang lainnya, sehingga nggak ada kesempatan baginya untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Aku ganggu orang, lagi rame padat, masih mau pikir-pikirin ya, awas mau sholat, ototin yang di kiri kanan. Misalnya begitu, ya. Wa idza lam yusalliha, apabila ia tidak mengerjakan tahiyat, fayaqum maqamaha, maka berdiri menempatkan tempatnya, qiraatul baqiyat, membaca al-baqiyatus shalihat arba'an. Apa? Menempati kedudukannya membaca al-baqiyatus shalihat sebanyak 4. Apa al-baqiyatus shalihat? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, ada tambahan kan? Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu untuk menghilangkan kemakruhan. Gak ada kesempatan nih kita bawa sholat tahiyatul masjid, ya tempatnya rame segala macam, ya udah duduk aja dah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tambahan wala haula wala quwwata, sebanyak berapa kali? Nah, sama kayak kita nggak ada kesempatan untuk melakukan sujud tilawah. Itu baca Quran nih, kadang-kadang lewatin ayat sajdah, kagak ngelakuin sujud tilawah. Betul? Kan sujud tilawah ada bacaan itu dalam Quran, sajdah digarisin di bawah. Ya. Nah ini dalam Al-Quran ada 14 tempat sih. Ada 14 tempat. Nah ini kita nggak ada kesempatan untuk melakukan itu misalnya. Ya udah, ganti dengan apa? Al-baqiyatus shalihat, baca sebanyak berapa kali? 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan dulu. Ini 2 ada tariknya. Nah, ya, ada tarikan nomor 2 tuh ya. Tadi dikatakan latan dari ya, nggak masuk ya, nggak masuk tahiyatul masjid itu dengan sujud syukur atau dengan sujud tilawah. Tapi sih walakin la tafutu
Akan tetapi tidak hilang kesunahan tahiyat bisa jadi syukri awit tilawah, dengan sujud syukur atau dengan sujud tilawah. Fayusalli ba'daha, maka tetap disunahkan untuk sholat tahiyat setelah itu. Kita masuk masjid, ya. Orang baca apa? Ayat saja. Kan sunnah itu didengar ya. Dia sujud tilawah. Tetap masih disunahkan baginya untuk tahiyat masjid. Jadi dengan kita masuk masjid melakukan sujud syukur atau melakukan sujud tilawah, ini enggak menghilangkan kesunahan tahiyatul, masih tetap disunahkan untuk sholat setelahnya. Dan ya, walaupun kan ada duduk ya dia. Ini di antara pengecualian di sini. Ya. Walakin la tafutu, tidak hilang kesunahan tahiyat, bisa didatai syukri awi tilawah, dengan sujud syukur atau fayusalli ba'daha, maka dia sholat setelahnya. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Belum. Ya,